warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri Herman sebagai moderator, yang kedua Alhamdani, yang ketiga Christian Anugrah, yang keempat Rafli Fahmi, yang kelima Rahma Aulia, yang keenam Ananda Mahfira, dan yang ketujuh M Sajat, dan yang kedelapan Andi Ali Sulfan. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu perbedaan individual. Baik, saya silahkan kepada pemateri saya untuk menjelaskan materinya. Silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di materi pertama kita akan membahas mengenai perbedaan individual. Mungkin teman-teman sudah mengetahui maksud daripada perbedaan individual itu, baik apakah itu perbedaan dari individu satu dengan individu lain. Nah, betul, artinya apa? Setiap manusia diciptakan dengan segala keunikan dan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Nah, artinya apa? Perbedaan individual merupakan kemampuan atau karakteristik seseorang, baik dari segi kognitif, kepribadian, tingkat kecerdasan dan lain sebagainya. Contoh semisal, jika kita ingin melihat perbedaan individual baik dari segi tingkat kecerdasannya, contoh semisal si A, dia mampu meresahkan pikirannya dengan belajar, sedangkan si B dia tidak suka berpikir. Di situ kita dapat menyimpulkan perbedaan individual dari tingkat kecerdasannya. Sedangkan si A tadi dia meresahkan pikirannya, sedangkan si B dia malas berpikir. Mungkin dan pasti si A akan lebih pintar dalam menghadapi masalah, baik dalam konteks pendidikan, dan si A pasti akan lebih lebih hebat dibanding dengan si B. Nah, mungkin hanya itu yang boleh saya sampaikan. Materi singkat saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu inteligensi. Inteligensi atau pencerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Dalam psikologi, pengukuran inteligensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang sering kita dengar dengan istilah psikotes, yang sering ada di misalnya pembuatan SIM. Nah, dari hasil pengukuran psikotes itu dapat kita mengetahui tinggi rendahnya pemikiran dari suatu individu yang sering kita dengar dengan istilah IQ. Internasionalnya itu pengukuran inteligensi. Tes inteligensi awalnya dikemukakan oleh psikolog asal Prancis, yaitu Alfred Binet dan Theodore Simon, dan pengukuran mereka ini sampai saat ini itu yang dipakai dalam pengukuran inteligensi, dan alat-alatnya juga sama yang seperti saya jelaskan tadi, menggunakan alat-alat dan disebut dengan hasilnya itu disebut dengan IQ. Nah, yang kedua itu anak berbakat intelektual atau gifted. Nah, anak berbakat intelektual ini merupakan anak yang dalam tanda kutip mereka lebih luas pemikirannya dari anak-anak sebayanya. Nah, yang ketiga itu terbelakangan mental. Nah, anak terbelakangan mental ini merupakan anak yang
kurang mampu memahami materi-materi yang diberikan oleh gurunya dan apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu dari saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Fahmi, NIM 210302501006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Christian Anugerah tadi tentang intelijensi atau kecerdasan intelektual. Dan saya akan membahas tentang emosi. Pasti teman-teman sekalian pernah merasakan emosi, baik itu emosi kepada teman kalian, emosi pada pasangan, emosi pada sahabat, maupun emosi kepada dosen. Dan tentunya juga pasti kalian tahu apa itu emosi. Emosi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI yaitu perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Dan menurut yang pernah saya baca, itu emosi merupakan kondisi psikologis yang dirasakan sebagai perasaan positif atau negatif yang dapat mempengaruhi aspek-aspek psikologi lainnya. Emosi positif seperti rasa senang, bahagia, aman diketahui sebagai emosi yang berdampak positif terhadap belajar. Dan sebaliknya, emosi negatif seperti cemas, takut, marah, kecewa, atau sedih dapat berpengaruh negatif yang menghambat proses berpikir dan belajar. Dalam proses belajar dan pembelajaran, pendidik harus dapat membangkitkan dan memelihara emosi positif peserta didik. Perlu dijaga agar ia merasa senang dan antusias melakukan kegiatan dan tugas-tugas akademik. Seperti juga kecerdasan intelektual. Peserta didik dapat berbeda kecerdasan emosionalnya yang bisa disebabkan dengan pengalaman ataupun perlakuan yang diterima, apakah individu mendapat pembinaan emosi yang tepat atau sebaliknya. Ya, tentunya pasti kondisi emosional kita beda-beda dengan teman-teman kita. Ada yang gampang marah, ada yang gampang sedih. Ya, itu termasuk kondisi emosional. Itulah tadi materi dari sedikit pembahasan materi emosi dari saya bisa memberikan kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia. Saya akan melanjutkan materi dari perbedaan individual bagian motivasi. Motivasi itu merupakan sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuannya. Nah, sikap dan nilai-nilai ini merupakan sesuatu yang memberikan kekuatan untuk mendorong agar tujuan tercapai. Di saat lelah ataupun stres, berkat motivasi yang kuat, Anda tidak akan pantang menyerah dan akan menyelesaikan sesuatu. Di sini motivasi terbagi atas dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari kemauan diri sendiri, sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Contohnya berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang didorong oleh adanya rangsangan dari luar. Ketika kita termotivasi untuk melakukan sesuatu kegiatan agar mendapatkan hadiah atau bahkan menghindari hukuman. Contohnya itu saat Anda mengikuti sebuah kompetisi untuk memenangkan hadiah uang tunai atau penghargaan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai motivasi. Saya persilahkan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya.
Minat adalah rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat terbagi menjadi dua, yaitu minat situasional dan minat pribadi. Minat situasional adalah minat yang dipicu oleh suatu dari lingkungan sekitar seperti hal-hal yang baru, berbeda, tak terduga, menantang, sering menghasilkan minat situasional dan hal-hal yang melibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Siswa juga cenderung dibuat penasaran oleh topik-topik yang berkaitan dengan orang dan budaya, alam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat ini. 2. Minat pribadi adalah minat yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau aktivitas. Minat pribadi semacam ini relatif stabil sepanjang waktu dan menghasilkan pola yang konsisten dalam pilihan yang dibuat siswa. Sekian dari saya. Ya, baik, saya atas nama Musajat menjelaskan apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Ada 5 jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama itu visual atau spasial. Orang dengan gaya belajar visual atau spasial biasanya lebih mudah memahami gambar, simbol, dan tanda-tanda lainnya yang ditangkap oleh indera penglihatan. Orang tipe visual cenderung memiliki pengamatan yang teliti terhadap sesuatu dan mampu mencatat dengan detail. Nah, yang kedua, auditory. Jika siswa dengan tipe visual lebih mudah mengingat sesuatu yang berupa bentuk, warna, maupun karya artistik. Berbeda halnya tipe auditory. Siswa auditory lebih mudah mengingat sesuatu yang ditangkapnya melalui telinga alias dengan mendengarkan. Namun kekurangan dari tipe auditory adalah cenderung tidak bisa belajar dengan baik di tempat yang ramai dan berisik. Dan yang ketiga, kinestetik. Kinestetik atau gerakan merupakan salah satu dari macam-macam gaya belajar yang dimiliki siswa. Siswa dengan tipe belajar kinestetik cenderung suka bergerak dan tidak bisa diam. Mereka akan menghafalkan sesuatu dengan membuat gerakan-gerakan tertentu. Yang keempat, linguistik atau verbal. Siswa dengan gaya belajar linguistik lebih nyaman dengan membaca maupun berbicara. Dan yang terakhir, logikal atau matematikal. Jika seorang siswa memiliki kemampuan untuk mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya secara logis, maka dia termasuk orang yang mempunyai gaya belajar logikal atau matematikal. Mereka cenderung berpikir secara struktur, layaknya menyusun puzzle. Ya, sekian dari saya, Abu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan proses belajar. Budaya atau kultur adalah pengetahuan, sikap, nilai, dan istiadat yang menjadi ciri kelompok sosial. Budaya mempengaruhi hidup individu dan memiliki pengaruh yang kuat pada keberhasilan sekolah. Budaya dan dampak kepada perbedaan individu. Budaya adalah faktor penting dalam menentukan bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita melestarikan diri dengan orang lain, dan apa yang berharga bagi kita. Perbedaan bahasa tidak harus menjadi penghalang antar rumah dan sekolah. Perbedaan bahasa ini dapat dibentuk oleh guru dan memberikan contoh-contoh untuk anak-anak. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi pembelajaran. Anak perempuan cenderung terlihat cemas, kurang asertif, dan memiliki harga diri rendah dibanding laki-laki. Ini harus diperhatikan karena karakteristik yang disebutkan itu bisa saja terbentuk karena sikap orang tua dan lingkungan hidup. Itulah tadi hasil paparan materi yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.